Majelis Hakim PN Jakarta Timur mengabulkan nota perlawanan atau eksepsi Tifauzia Tiasumah, terdakwa kasus tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widodo atau Presiden ke-7 Joko Widodo. Apakah putusan ini akan menghentikan polemik ijazah Jokowi? Lantas bagaimana Roy Suryo yang hingga kini belum memasuki sidang pokok perkara? Kita bahas bersama kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangaji, dan juga Waketum Brigade Rakyat Nusantara Ade Darmawan yang sudah hadir di studio. Selamat sore Bang Sangaji, Bang Ade, terima kasih untuk waktunya di Kompas Petang. Bang Ade. Bang Sangaji, putusan eksepsi Dr. Tifa dikabulkan batal demi hukum. Ya. Apakah ini sebenarnya menjadi angin segar juga bagi Roy Suryo yang memang sampai saat ini belum masuk ke sidang pokok perkara ya? Ya, jelas menjadi angin segar. Tadi disampaikan oleh Prof. Hipnu memang benar, tapi harus dibedakan antara apa yang disampaikan Prof. Hipnu ketika surat dakwaan belum dilimpah. Persoalannya adalah ini kan surat dakwaan sudah limpah. Pokok perkara sudah terregister 300 PIT B, ya artinya pidana biasa 2026 PN Jakarta Timur. Bu Tifa itu 301, ya PIT B. Jadi terhadap surat dakwaan yang sudah dilimpahkan dan sudah secara formal kami terima, itu tentu tidak bisa lagi dilakukan perubahan, ya kecuali karena sudah terdaftar itu ya artinya sudah terdaftar dan sudah diserahkan kepada kami. Kalau jaksa mengubah surat dakwaan, dasarnya apa jaksa melakukan perubahan surat dakwaan? Berarti sama hanya jaksa melakukan penyeludupan hukum. Ya? Karena sesuatu yang sudah dilimpahkan, sudah diterima oleh majelis hakim, sudah juga diterima oleh terdakwa. Dengan putusan selainnya, jaksa tidak bisa secara ujuk-ujuk artinya secara berkas tidak bisa diubah, tidak bisa diperbaiki atau tidak bisa ditambah? Tidak bisa ditambah, tidak bisa diperbaiki kecuali direnvoy terhadap bukan pokok perkara. Artinya di dalam surat dakwaan itu masih bisa diperbaiki tetapi sepanjang tidak menyentuh pokok perkara. Misalnya typo, ya hal-hal yang sifatnya minor. Tapi kalau substansi diubah oleh jaksa penuntut umum, ya jaksa melakukan penyeludupan hukum. Bahkan itu juga bisa menjadi celah bagi kami untuk mengajukan eksepsi yang justru akan lebih serius lagi. Kami tangkap. Bang Ade, menduga tidak majelis hakim memutuskan ditolak, diterima, dan artinya ini adalah batal demi hukum? Ya, kalau terkait batal demi hukum, ya putusan sela itu adalah satu bahan koreksi bagi JPU. Karena saat ini memang yang pertarungan ini memang sama JPU ya, jaksa penuntut umum sebagai yang mewakili para korban. Nah, di dalam pasal 74 poin 4 jelas dikatakan bahwa kalau dia tidak mau mengacu pada 206 pasal 206 KUHP baru, poin 4 juga yang menyatakan bahwa bisa dilakukan perlawanan atau verset, tetapi atau dia mengambil pasal 74 ayat 4, gitu loh, menyatakan bahwa memperbaiki kemudian diajukan kembali. Jadi saya rasa ini bahan koreksi, ya ini betul-betul kita tetap mendorong kepada teman-teman kejaksaan untuk bisa memperbaiki secara cepat, terus kemudian didaftarkan lagi. Saya rasa nggak ada masalah sih dengan adanya putusan sela, justru koreksi. Pak Jokowi sudah dengar ini pasti dong. Responnya apa? Saya rasa Pak Jokowi saat ini dia hanya menantikan sebagai saksi pelapor ya. Nah, bahwa kemudian ini ada putusan sela, harapan beliau ya tentunya pengen hadir di pengadilan. Nah, kemudian ini akan diperbaiki oleh jaksa, ya tentunya itu harapan beliau juga kan. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada, saya rasa untuk putusan ini saya mengambil bahwa pendapat saya pribadi bahwa ini adalah putusan yang bahan koreksi bagi teman-teman di kejaksaan untuk lebih cermat lagi nantinya. Bang Sangaji, kalau dilihat ini kan memang belum benar-benar final ya, karena jaksa juga masih punya kesempatan untuk melakukan perbaikan seperti yang disebutkan hakim tadi. Bagaimana Anda menanggapinya? Jadi gini, putusan sela itu memang bukan putusan terhadap pokok perkara. Putusan sela itu dalam pengertian ilmu hukum adalah putusan sebelum putusan pokok perkara. Karena ini yang berkaitan dengan perlawanan terhadap format syarat sahnya penyusunan surat dakwaan dan diterima oleh majelis hakim, maka dampaknya adalah tadi hakim sudah memerintahkan supaya berkas dikembalikan, kemudian
perkara ini tidak bisa lagi dilanjutkan ke pokok perkara atau persidangan untuk tahap pembuktian. Oke. Ya, apakah kemudian ini bisa diperbaiki? Saya ingin kasih langkah hukumnya. Kalau tadi Bang Ade bilang berdasarkan pasal 74 ayat 4. 75. Ah, itu keliru. Itu harusnya pasal 75 75 ayat 4. Oke. 75. Pasal 75 ayat 4 tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Harus dijuntokan kepada pasal 206 ayat 4. Apa Ya. itu? Terhadap putusan majelis hakim yang membatalkan surat dakwaan, maka harus dilakukan dulu perlawanan. Karena ini putusan. Setiap yang sifatnya putusan, itu langsung harus dilakukan dulu perlawanan. Oke. Jadi Itu tidak teknisnya bisa kan seperti itu jaksa ya? secara ujuk-ujuk, kemudian menggunakan pasal 75 ayat 4 Ya. untuk memperbaiki surat dakwaan dan mengirimkan lagi kembali kepada majelis hakim. Nggak bisa begitu. Harus melakukan dulu upaya perlawanan kemana? Pengadilan tinggi. Oke. Nanti kita lihat apa Oke. pertimbangan dan apa putusan pengadilan tinggi. Ya. Ya. Kalau pengadilan tinggi memberikan pertimbangan bahwa jaksa boleh mengajukan kembali surat dakwaan tersebut, Ya. maka berlaku pasal 75 ayat 4. Oke. Tapi kalau kemudian pengadilan tinggi ya berpendapat sesuai dengan pengadilan negeri, berarti sampai kapanpun Oke. perkara ini tidak bisa lagi Baik, dilanjutkan. itu secara teknisnya akan seperti itu. Bagaimana Bang Ade? Ya, kalau Jangan lemes dong Bang Ade. Kayaknya Ya, agak lemes nih hari ini. Saya Ya? tidak lemes, saya justru bersemangat. Biasanya Kenapa? bersemangat, Karena berapi-api dari awal. kita senang karena jaksa bisa memperbaiki dakwaan tersebut. Lalu kemudian bahwa kemudian pasal 75 itu tidak bisa kuculuk-kuculuk, kemudian Ya. harus ada pasal 206 itu tadi, itu saya rasa tidak seperti itu Enggak, mekanismenya. Bang Ade, Mekanisme tadi Bang Ade yang hari bisa, ini nggak ada di pengadilan. mekanisme yang Perintah hakim bisa adalah diambil 206 jaksa atau tempuh pasal pasal 75. 206 ayat Bisa 4. menempuh Hakim tidak 206 memerintahkan pasal dan 75. pasal Kalau jaksa 75. menempuh Oke. pasal Nah, 75 sehingga tidak ada akan juga dibawa larangan kembali ke bahwa majelis ketika hakim. itu dikoreksi, ya kan, memperbaiki teman-teman kejaksaan, ya monggo. Karena kan bukan lawannya Bang Sangaji kan belum masuk di situ. Oke. Ya, jadi paling tidak saya rasa teman-teman kejaksaan ini harus betul-betul memperbaiki. Nah, terus diajukan kembali. Itu perintahnya 75 ayat 4 gitu loh. Jadi kita ikuti saja bahwa kemudian ini menggugurkan pokok perkara, orang belum masuk Tapi pokok perkara gini, kok. ini artinya Memang gini Mbak Cynthia. bagaimana? sebentar. Putusan sela tidak menggugurkan pokok perkara. Betul. Saya setuju, saya sepakat Ya. dengan Bang Ade dalam hal ini, oke. Tetapi dalam pertimbangan majelis hakim tadi dan arahan dari hakim, karena gini, kalaupun mau masuk ke pasal 75, kecuali dalam amar putusan hakim mengatakan, jaksa silakan memperbaiki surat dakwaan Anda. Tetapi konklusi daripada hakim adalah, tempuh dulu pasal 206 ayat 4, yaitu Ya. apa? Saudara saya beri hak hukum untuk melakukan perlawanan terhadap putusan saya. Di mana Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Ya, oke. jadi tidak bisa kita menalarkan satu argumentasi hukum yang tidak yuridis bahwa pasal 75 itu jadi langsung bisa gini, dipakai. Nggak bisa. artinya Karena itu secara adalah yuridis keputusan salah, kemudian hakim, dari sisi tentunya tidak putusan menyampaikan hakim itu juga juga tidak sesuai. apakah ada penyampaian juga di Artinya dalam. benar-benar secara administrasi ya, Nggak bukan bisa. Ya, substansi kemudian, pokok ya. Keliru ini, keliru, ketika keliru. kemudian putusan setelah itu turun, apakah itu tidak boleh menggunakan 75 ayat 4? Kan tidak ada dalam putusannya juga. Oke. Jadi Kenapa? Anda jangan juga terlalu memastikan suatu teknis yang ada di pikiran Anda Nggak, ini membaca karena putusan. gini, Bang dan Ade, kita berlandaskan apakah- pada putusan. Apakah Nggak, putusan- gini, Bang Ade sebentar, Oke, saya tanya singkat. kamu percaya nggak sama putusan hakim? Percaya dong. Kamu percaya nggak sama asas res judicata pro Oh, varitatis betul? pasti. Kalau Anda percaya Inti- terhadap putusan hakim, Jadi maka begini, hakim tadi begini, jelas Bung, bahwa Bung tidak tujuan boleh apa? pasal Intinya apa? 206 harus Intinya. dipakai sesuatu dulu. teknis. Pasal 206 harus dipakai Apakah- dulu, Iya, yaitu kalau apa? pasal 206 Lakukan harus dulu dipakai dulu perlawanan ke terhadap pengadilan. putusan Tidak hakim, harus. baru 75 kemudian juga nanti bisa setelah itu dilakukan. dilakukan Tidak sepakat, perbaikan. tidak sepakat. Bisa. Ya, Ya, tidak sepakat. ya, itu kan omongan dia. Saya rasa Kalau dia sama omongan Anda Bukan, juga. kalau kok. Anda mau Anda menghormati juga ngomong begitu kok. hormati keputusan Gimana hakim, sih? Ya. maka tadi perintah hakim jelas. Jaksa tempuh Oke. pasal 206 ayat 4. Berarti gini. Yaitu apa? Lakukan perlawanan. Oke. Tapi tidak tiba-tiba dilarang masukkan untuk menggunakan pasal 75, Bang Ade, Bos. Nggak bisa. Bang Ade, apakah Lu Pak nggak Jokowi sangat-sangat Hakim kecewa telah menetapkan terhadap itu putusan dalam hasil putusannya, dari gitu. putusan selah ini? Tidak, tentunya. Karena kan Pak Jokowi sudah benar-benar siap akan hadir menunjukkan ijazahnya. Ya, tentunya disitulah kapasitas Pak Jokowi sebagai saksi pelapor. Bahwa kemudian perkara ini adalah perkara JPU, perkara negara. Negara sudah mengambil alih dengan masyarakat melaporkan. Nah, kalau ada masyarakat menjadi korban seperti Pak Insinyur Joko Widodo, kemudian melaporkan kepada negara, menyerahkan kepada negara melalui kepolisian, kemudian kejaksaan. Nah, itu terjadi beban negara di situ. Oke. Hadirnya negara di situ. Oke. Jadi saya rasa
saya rasa secara teknis juga teman-teman kejaksaan lebih tahu apa langkah yang akan mereka ambil. Oke. Dan kita tetap support untuk segera memperbaiki. Oke, nah Bang Sangaji, artinya putusan sela ini membuat Roy Suryo, kalau tadi Anda menyebutnya ini angin segar Ya ya? angin segar. Karena Oke. gini, karena yang dipersoalkan dalam nota perlawanan kemudian diterima dalam pertimbangan hakim adalah penggunaan dakwaan kombinasi. Oke, Ya, tapi dakwaan kombinasi itu sama dengan dakwaan kami. Ada 4 dakwaan, alternatif primer subsidiar, kemudian pasal 35 dan pasal 32. Ya. Yang jadi kacau balau dalam perkara ini adalah ketika jaksa menuntut Mas Roy dan Bu Tifa menggunakan 2 rezim KUH pidana yang berbeda. Oke, Ini nggak sebelum boleh. kita ke teknis ke sana, ini kan sebenarnya ijazah polemik Pak Jokowi sebenarnya sudah berlangsung sangat lama. Dengan putusan hakim saat ini, artinya tidak letterlock dong. Kita bisa membuktikan apakah ijazah ini palsu atau asli. Ya, sepanjang tidak ada putusan pengadilan yang membenarkan dalil Pak Jokowi Iya. bahwa ijazah ini asli, ya, Mbak dan tidak Cynthia. dilakukan pembuktian terbalik terhadap apa yang diteliti oleh Mas Roy dan Bu Mbak Tifa, Cynthia, berarti penelitian Bu kita Tifa tidak dan Mas bisa Roy itu terlalu tetap maju benar adanya berbicara bahwa ini tidak ijazah akan Pak ada Joko putusan Widodo tetap pengadilan. palsu Jadi karena gini loh, tidak ada Tapi kan yang ya, mengeluarkannya pembuktian sebaliknya. UGM Putusan sudah sekarang ini bukan karena akhir belum- dari segalanya, karena belum Mbak dibuktikan. Cynthia. Oke. Itu yang perlu masyarakat dengan tahu. perkara ini kalau tidak bisa lagi Bahwa masuk tahap pembuktian, putusan selah berarti bukanlah Pak Joko satu Widodo putusan tidak yang punya ingkrah. lagi hak Tetapi untuk itu membuktikan adalah dalil-dalilnya kesempatan bahwa bagi ijazahnya itu asli. JPU untuk Begini. memperbaiki dakwaan dan dimasukkan kembali. Oke, Clear tuh. Bang Ade, Silakan saja. kita mungkin sepakat saat ini tahapnya belum betul-betul Belum. final. Oke, sepakat. Belum final, itu yang pertama. Yang kedua, Mbak Cynthia, Ya. bahwa kemudian ini tidak akan dipersoalkan masalah ijazah. Saya rasa ini bukan final kok. Oke, Ini kalau bukan final, tapi Dokter Tifa juga tadi sesudah sidang menyampaikan loh, dia punya bukti-bukti lain yang memastikan bahwa ijazah Pak Jokowi adalah ijazah yang menjadi polemik ya. Beliau tidak menyebutkan ijazah Pak Jokowi, tapi ijazah yang menjadi polemik ada keraguan di situ. Bukti-buktinya ada materai, ada transkrip nilai yang tidak sesuai. Materai itu sudah akan terjawab nanti seangkatannya Bapak Insinyur Joko Widodo. Sama kok Terjawabnya materinya. bagaimana? Terjawab, materinya sama. Materainya itu disebutkan bahwa tahun 1985 Iya, sama, seharusnya Pak. S1 Jadi itu menggunakan materai warna Iya. merah bernilai Rp500. Iya, dan semua angkatan Pak Jokowi ada beberapa itu sama materinya. Itu untuk lulusan D3. Iya, bukan S1. bukan S1. Yang Rp100 itu untuk lulusan D3. Enggak, sama. Nanti kita buktikan. Oke. Tetapi saya tidak boleh terlalu maju untuk membahas persoalan pembuktian karena ini belum pembuktian. Terus yang kedua Mbak Cynthia, bahwa kemudian nantinya Ya. perkara ini sudah selesai dianggap, itu kan pemahaman hukum yang saya rasa sangat dangkal. Oke. Karena ini perbaikan kok. Pas saya baru bisa ngomong, kita baru bisa memastikan sesuatu itu ketika kemudian ini tidak dilanjutkan oleh jaksa penuntut umum. Gimana? Gitu Gimana loh. Bang Sangaji? Atau ada pemberhentian penuntutan. Nah itu. Iya, Akan karena kesana kan saya udah Selama jelaskan ini tadi. tidak kok. Saya udah jelaskan Kita tadi konfirmasi bahwa enggak? putusan sela itu memang tidak menghentikan pokok perkara. Belum menghentikan pokok perkara. Iya dong. Tetapi kita harus lihat putusan itu dalam 2 aspek. Aspek pertama adalah kita lihat pertimbangan hakim atau disebut sebagai ratio decidendi ketika hakim memutuskan suatu perkara dan lihat amarnya. Tidak hakim masalah, dalam ratio decidendi tadi mengatakan bahwa ini dakwaannya obskur. Artinya kabur, tidak cermat, tidak lengkap, tidak jelas karena jaksa menggabungkan sebentar itu kan belum selesai. Jaksa menggabungkan 2 KUH pidana, Iya. KUHP lama dan KUHP baru. Iya. Nah, ini yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Artinya Itu bisa satu. dong diperbaiki? Kemudian yang kedua, dalam amarnya hakim memerintahkan supaya jaksa menghentikan pemeriksaan pokok perkara dengan arahan tidak ada amar bahwa jaksa segera perbaiki. Hakim mengatakan di dalam persidangan Oke. terbuka untuk umum, jaksa Anda punya hak untuk menempuh pasal 209 KUHP yang baru ayat 4 206 ya. Oke. KUHP yang baru yaitu apa? Oke. Lakukan perlawanan. Jadi bisa saja jaksa bisa memperbaiki, tetapi dengan Jadi satu tidak syarat dilarang adalah, juga di dalam tetapi dengan putusan satu sela syarat tidak adalah boleh harus menggunakan pasal memperbaiki. 75 ayat 4. Harus Oke. Jadi Anda dulu, jangan jaksa melakukan mengkaitkan bahwa perlawanan. harus dijuntukan. Tidak bisa, itu teknis. Oke, sekarang Teknis, Bang. Ini jaksa yang akan punya kewenangan. Iya Iya, dong. iya. Kalau betul. jaksa tiba-tiba muncul untuk memperbaiki surat dakwaan, saya yakin dan percaya itu akan ditolak.
Oke. oleh hakim. Kita lihat aja. Ya, Kita itu lihat akan aja. ditolak Kalau oleh hakim. gitu- Dan kalaupun itu masuk ke dalam pokok perkara lagi, dalam dasarnya pemeriksaan ditolak lagi, apa? itu Iya. Enggak, Dasarnya dasarnya ditolak. ditolak. ya karena hakim sudah memberikan Anda kesempatan perlawanan, Oke. Anda harusnya uji dulu. Sekarang mungkin putusan saya Anda uji dulu. jawaban singkat Karena dari Bang putusan Ade. putusan itu hanya bisa digugurkan dengan putusan juga. Ini putusan loh. Oke, Bang Ade Ini putusan. dan juga Bang Sangaji, Harus digugurkan juga singkat dengan saja, putusan mungkin ini perlawanan di dari pengadilan masing-masing, tinggi. apakah dengan putusan selah dari hakim ini, artinya pembuktian ijazah Pak Jokowi ini akan lanjut di luar sidang menurut Anda? Saya rasa kita masih berharap dan pastinya tentu harapan kita ini saya bisa juga mengklasifikasikan 80% akan terjadi perbaikan. Ya kan, terjadi Langsung perbaikan saja. kemudian Poinnya? dikirimkan. Poinnya adalah bahwa ini harus dibuktikan di pengadilan. Harus dibuktikan di Harus pengadilan. Jadi artinya Pak Jokowi pun ingin Oh kasus iya. ini tetap ada Ya. hasil putusan Putusan. pengadilan. Bang Ya, Sangaji, jelas. singkat. Ada satu Seperti syarat itu. Iya. untuk kemudian masuk ke dalam tahap pembuktian, yaitu apa? Jaksa diberikan hak hukum oleh KUHP pasal 206 ayat 4, yaitu segera lakukan perlawanan terhadap putusan pengadilan karena putusan itu hanya bisa dibatalkan oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi. Itu prinsip hukum. Itu Oke, negara itu untuk asas pembuktian hukumnya ijazahnya? begitu. Nah, kalau kemudian perlawanan Jadi kita dari jangan jaksa juga penuntut menjadi umum berlaku seperti kemudian jaksa, tidak Pak diterima Gubernur. oleh pengadilan tinggi, Itu terserah jaksanya. maka kemudian yang terjadi adalah berarti pokok perkara ini tidak pernah akan Kita dibuktikan. advokat, Oke. kita Apakah tentunya ijazah ini atau melakukan palsu apa yang asli, kita saya serahkan bela kepada saja. masyarakat yang menilai. Oke. Tapi intinya bahwa saudara JPU perbaiki, segera Oke. daftarkan. Berapa sih Nggak bisa, waktunya? nggak Berapa bisa sih begini. waktunya Nggak jaksa bisa, untuk nggak bisa. memperbaiki? Kenapa? Berapa waktunya? Berapa hari? Waktu dari 14 hari ke depan. Perbaikan, Berarti kita ya. akan melihat 14 hari ke depan seperti apa? Perlawanan jaksa. dulu, gini. Oke, oke, bisa sudah tetap- habis waktu kita. Jaksa Oke. bisa tetap memperbaiki, tapi harus memenangkan perlawanan dulu terhadap Oke, putusan hakim. baik, kita lihat nanti. Terima kasih Bang Sangaji. Ya. Terima kasih juga Bang Ade sudah memberikan perspektif di Kompas Petang. Kita nantikan 14 hari ke depan apakah jaksa penuntut umum akan melakukan perlawanan balik ataupun memperbaiki dakwaannya. Terima kasih.